Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai mitos bahwa Indonesia terjajah selama 350 tahun. Kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun dilontarkan secara berapi-api oleh Bung Karno dalam sebuah pidato pada tahun 1950. Kalimat tersebut kemudian menjadi sebuah kalimat ikonik yang terus diulang-ulang walaupun sebenarnya salah kaprah. Tidak ada satupun wilayah di Nusantara yang mengalami penjajahan selama 350 tahun. Jadi, benarkah seluruh wilayah Indonesia pernah terjajah selama 350 tahun? Indonesia tidak pernah mengalami penjajahan selama 3,5 abad. Bahkan apabila periode penjajahan dihitung sejak VOC berdiri pada tahun 1602, Indonesia tetap tidak dapat dikatakan telah terjajah selama 3,5 abad. Jarak antara berdirinya VOC dan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 343 tahun, bukan 350 tahun. Selain itu, VOC bukanlah perwakilan dari pemerintah Belanda yang menjajah seluruh wilayah Nusantara. VOC hanyalah sebuah kongsi dagang yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Tidak semua wilayah di Nusantara dikuasai oleh VOC. Maluku dan Banten serta Jakarta sebagai markas besar VOC mengalami penjajahan maksimal selama 340 tahun. Bahkan Maluku atau Ambon baru dapat ditaklukkan pada tahun 1630. Selain Banten, Jakarta, dan Maluku, Belanda secara bertahap menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara. Penaklukan wilayah-wilayah di luar Jawa bahkan baru dilakukan pada tahun 1900-an. Sampai akhir abad ke-19, Aceh merupakan sebuah negara berdaulat, bahkan memiliki duta besar di Turki. Aceh baru dapat ditaklukkan pada tahun 1904. Sementara itu, Bali dikuasai pada tahun 1906. Jadi, Aceh dijajah Belanda selama 38 tahun saja dan Bali selama 36 tahun. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda juga dikenal dengan adanya daerah Forst dan Landen yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kolonial. Secara harafiah, Vorstenlanden berarti tanah para raja. Dalam hal ini, Vorstenlanden adalah daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan 4 kerajaan pecahan dari Kesultanan Mataram, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Wilayah tersebut merupakan daerah istimewa semi-otonom. Selain itu, terdapat 2 hukum yang berlaku di wilayah kekuasaan keempat penguasa Jawa. Pertama adalah hukum tradisional yang berlaku di wilayah kekuasaan 4 penguasa Jawa, yakni Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Kedua, hukum Belanda untuk wilayah pemukiman kaum Eropa. Kemudian, mengapa muncul narasi Indonesia dijajah selama 350 tahun? Menurut G.J. Racing, seorang ahli sejarah Universitas Indonesia, narasi 300 tahun penjajahan Belanda sebenarnya merupakan klaim dari sejarawan Belanda sendiri. Klaim ini tampaknya memang sengaja dibesar-besarkan karena sejak memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda mendapat lebih banyak ancaman. Ancaman tersebut datang baik dari luar, yakni sesama negara kolonial, dan ancaman serangan dari dalam, yakni penduduk Hindia Belanda yang gencar melakukan perlawanan. Maka dari itu, Belanda membuat klaim bahwa kami sudah berada di sini selama 300 tahun
dan akan tetap berada di sini selama 300 tahun lagi. Klaim Belanda itu sedianya akan dijadikan sebagai justifikasi dan legitimasi kekuasaan Belanda di Nusantara. Namun di sisi lain, klaim itu justru menjadi bumerang. Di tangan para aktivis pergerakan kebangsaan, klaim itu justru dijadikan landasan narasi kekejaman penjajah Belanda. Pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno ialah salah satu tokoh pergerakan nasional yang senang menggulirkan narasi 300 tahun penjajahan Belanda. Menurut G.J. Racing, Soekarno melontarkan kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun hanya sebagai dramatisasi untuk membakar semangat rakyat Indonesia. Pidato-pidato Bung Karno memang terkenal sangat berapi-api sehingga mampu meningkatkan semangat perjuangan rakyat. Namun seiring berlalunya waktu, kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun dianggap sebagai fakta sejarah dan menimbulkan salah kaprah. Padahal dalam kenyataannya tidak ada satupun wilayah di Nusantara yang terjajah selama 350 tahun. Bahkan tidak seluruh wilayah Nusantara takluk oleh pendudukan kolonial. Jadi, narasi Indonesia dijajah 350 tahun sebenarnya hanyalah kalimat pembakar semangat perjuangan, bukan sebuah fakta sejarah. Bung Karno memang senang berpidato secara berapi-api untuk memantik semangat perjuangan agar seluruh rakyat Indonesia mau bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan. Tentu bukan hal yang mudah menyatukan pemikiran para pejuang dari seluruh penjuru Nusantara. Lalu, apakah saat proklamasi kemerdekaan semua daerah di Indonesia juga menyatakan dukungan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak berjalan dengan mulus, namun menemui rintangan demi rintangan. Pemerintah kolonial Belanda bahkan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Selain itu, juga muncul masalah internal di mana ada beberapa tokoh perjuangan yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara agama. Salah satu tokoh yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama adalah Kartosoewirjo. Ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk BPUPKI, Kartosoewirjo melalui wakil-wakil Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Ahmad Sanusi mengusulkan ide-ide tentang pembentukan negara Indonesia merdeka yang memberlakukan syariat Islam. Tidak hanya itu, pada 14 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang dibom atom oleh Amerika, Kartosoewirjo meminta agar Kiai Yusuf Tauhiri segera memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Namun, Kiai Yusuf menolak permintaan itu. Tidak menyerah, pada awal tahun 1948, sekali lagi Kartosoewirjo meminta Kiai Yusuf Tauhiri memproklamasikan kemerdekaan Negara Islam Indonesia. Namun, untuk kedua kalinya, Kiai Yusuf menolak. Kekecewaan Kartosoewirjo akhirnya memuncak hingga akhirnya pada 7 Agustus 1949 ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia atau NII di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kabupaten Tasikmalaya. Proklamasi Negara Islam Indonesia disertai dengan 10 penjelasan, termasuk penegasan bahwa Negara Islam Indonesia meliputi seluruh wilayah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah proses yang mudah. Walaupun Indonesia tidak dijajah selama 3,5 abad, namun Indonesia telah mengalami perjuangan berat demi meraih kemerdekaan. Narasi Indonesia dijajah 350 tahun sebenarnya berasal dari sejarawan Belanda sendiri, yang kemudian digunakan Bung Karno dan para pejuang kemerdekaan
untuk membakar semangat perjuangan rakyat. Demikian penjelasan mengenai mitos bahwa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.